Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan indahnya nikmat persaudaraan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam suasana kehangatan sebagai saudara sesama muslim, ngaji bareng di rumahnya Bapak Dedi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan atas fasilitas yang diberikan kepada kita semuanya untuk bisa belajar di rumah beliau. Di kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat adalah antara ibadah dan muamalah. Gambarannya kayak gimana sih, dan kenapa tema ini perlu untuk kita bahas? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah salah dalam masalah kaidah, maka turunannya pasti akan salah. Kaidah salah, umumnya turunannya salah. Makanya sekian banyak penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Bahkan termasuk diantaranya adalah sumber munculnya sekte-sekte yang ada dalam dunia Islam. Salah satu diantara sebabnya adalah salah dalam masalah kaidah. Sebagai contoh, kita mengakui keberadaan logika. Dan logika ini diberikan oleh Allah sebagai kelebihan yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada umat manusia. Lalu ada sebagian orang yang menjadikan logika ini sebagai sumber dalam merancang ideologi. Logika dijadikan sebagai sumber, sebagai acuan dalam berakidah. Akibatnya apa? Ketika dia menjadikan logika sebagai sumber dalam merancang akidah, maka terjadilah berbagai macam perbedaan. Ada banyak benturan antara satu sekte dengan sekte yang lain, yang semuanya punya pemahaman bahwa akidah itu dibangun berdasarkan logika. Mu'tazilah dengan Maturidiyah, dengan Kullabiyah itu selalu bermusuhan, dan gak cocok antara Mu'tazilah dengan Maturidiyah. Padahal mereka ini termasuk di antara sekte yang ada dalam Islam yang membangun akidahnya berdasarkan logika. Kalau kita petakan begini, secara umum pelanggaran akidah yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu sebabnya ada dua, Pak. Pertama, ada orang yang memiliki pelanggaran akidah, kelompok menyimpang, yang dilatar belakangi oleh kondisi politik. Di antara sekte yang menyimpang karena latar belakang kondisi politik adalah Khawarij dan Syiah. Ini yang paling terkenal. Mereka muncul karena latar belakang politik. Dan perjuangan mereka dalam mendakwahkan sekte ini juga selalu dilatar belakangi dengan kondisi politik. Kemudian ada kelompok yang menyimpang karena latar belakang pemikiran. Pertama, kelompok menyimpang karena latar belakang pemikiran yang ada dalam dunia Islam adalah kelompok Qadariyah, yang itu sudah muncul di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan dikafirkan oleh Ibnu Umar karena mereka menolak adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menyimpang? Latar belakangnya adalah salah dalam masalah kaidah. Ketika kaidahnya salah, maka turunannya pasti akan salah. Orang Khawarij punya prinsip, semua tindakan berhukum dengan selain hukum Allah kafir. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib dikafirkan dan semua sahabat dikafirkan. Makanya dalam sekte Khawarij itu enggak ada satupun sahabat. Sehingga pada waktu Ali bin Abi Thalib tegang dengan Khawarij, lalu mereka didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada saat Ibnu Abbas memperkenalkan diri, beliau mengatakan, "Ji'tu min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yakun fikun sahabi." Aku datang dari kelompok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara di antara kalian enggak ada satupun sahabat. Siapa yang lebih hebat kelompoknya? Kelompok kalian yang enggak ada sahabatnya, ataukah kelompok kami yang isinya adalah para sahabat? Dan itu salah satu di antara identitas yang diberikan oleh Ibnu Abbas
untuk menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW. Maka semua prinsip akidah yang itu tidak didukung oleh pemikiran para sahabat, oleh pemahaman para sahabat, pemahaman salafus saleh, akidah itu tertolak. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Kebalikan dari makna ayat ini adalah fa illam yu'minu bimithli ma amantum bihi faqad dallu. Berarti kalau orang tidak beriman sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabat, mereka adalah orang yang menyimpang. Sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Karena itulah pemahaman para sahabat menjadi standar bagi kita dalam beragama. Baik, demikian pula yang terjadi pada Khawarij, yang terjadi pada Syiah. Tidak ada satupun sahabat yang mendukung pemikiran Syiah. Sehingga pemahaman salafus saleh dalam hal ini adalah para sahabat Rasulullah SAW, mereka lah yang menjadi standar. Nah, baik, mungkin bisa bergeser. Ini boleh nyender di sini, Pak. Nah, berarti menghadap ke sana. Nah, Masya Allah. Boleh geser, Pak. Yang penting jangan masuk kamar mandi, Pak. Silakan, itu bisa diisi satu lagi. Alhamdulillah. Ini kajiannya santai kan ya? Yang penting jangan merem ya. Boleh sambil ngopi. Kopi saya ketinggalan di bawah ya, Mas. Coba dibawa ke sini, Mas. Ini saya. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Fajar bawa kopi nggak? Oh. Kalau nggak bawa kopi, sekarang ganti teh aja dulu. Baik. Nah, materi tentang masalah pemahaman antara ibadah dan muamalah itu adalah penanaman kaidah. Apa perbedaan yang paling menonjol antara ibadah dan muamalah, dan bagaimana konsekuensi dari perbedaan itu. Sekarang kita awali terlebih dahulu berkaitan dengan masalah ibadah. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa dalil kalau kita diperintahkan untuk ibadah? Seharusnya banyak ya. Seharusnya banyak. Apa dalil kalau kita diperintahkan untuk ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dalil yang lain, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Ya ayuhan nasu ubudullah. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, tujuannya apa, Pak? Tujuan ibadah apa? Punya tujuan enggak? Atau enggak punya tujuan? Gimana? Untuk mendekatkan diri, itu definisi ibadah. Ibadah adalah taqarrub, mendekatkan diri. Saya bertanya tentang tujuan. Apa tujuan ibadah? Masuk surga. Masya Allah. Apa tujuan ibadah? Mendapat pahala. Sebelahnya, apa tujuan ibadah? Dapat bidadari. Masya Allah. Kelas berapa, Mas? Kelas 5. Masya Allah. Baik. Tujuan kita beribadah dengan aneka jawaban yang tadi jamaah sebutkan, bisa kita simpulkan tujuannya adalah agar kita bisa berbahagia di akhirat. Agar kita bisa berbahagia di akhirat. Di antara teman-teman yang ada di sini, ada enggak yang tahu akhirat? Yang tahu akhirat boleh pulang duluan. Di antara kita tidak ada satupun yang tahu akhirat. Karena kita tidak pernah diberi kesempatan oleh Allah untuk lihat akhirat, untuk lihat surga atau lihat neraka, atau suasana yang ada di yaumil akhir. Sehingga kita tidak tahu apa yang akan terjadi di akhirat. Maka satu-satunya cara
agar kita bisa mengetahui akhirat adalah membaca penjelasan yang disampaikan oleh manusia yang paham akhirat. Siapa itu? Rasulullah SAW. Baik. Oleh karena kita tidak tahu akhirat, kita juga tidak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat. Kita juga tidak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat. Sehingga satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat adalah ikuti manusia yang paham akhirat. Logika ini bisa dipahami ya? Baik. Karena itu, jika tujuan ibadah adalah dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan di akhirat, berarti satu-satunya cara agar kita bisa mendapatkan tujuan itu adalah ikuti hamba yang paham akhirat. Siapakah beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan alasan logika apapun, orang tidak akan diterima untuk berinovasi dalam masalah ibadah. Kalau mereka diizinkan untuk berinovasi dalam masalah ibadah, ini tidak dibenarkan. Dari mana Anda bisa menjamin kalau praktek yang Anda lakukan ini bisa mengantarkan kepada kebahagiaan ke akhirat? Padahal Anda tidak tahu akhirat dan tidak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat. Makanya Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul. Di antara label yang melekat pada diri mereka adalah Bashir dan Nadhir. Posisi mereka sebagai Bashir, pemberi kabar gembira. Ada janji apa sih yang akan didapatkan oleh hamba yang taat? Dan posisi mereka sebagai Nadhir, pemberi peringatan. Ada ancaman apa yang akan didapatkan oleh mereka yang tidak mau taat? Sehingga status Bashir dan Nadhir itu memberikan penjelasan kepada para hamba bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kedua. Dan di kehidupan yang kedua ada balasan. Dan balasan itu sesuai dengan amal. Maka Bashir dan Nadhir ini menjelaskan bagaimana cara beramal yang benar. Kita sebagai makhluk yang tidak tahu seperti apa akhirat dan tidak tahu bagaimana cara berbahagia di akhirat, jalan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat hanya satu, yaitu ikuti sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau kemudian berinovasi misalnya, dia buat cara ibadah yang baru, tanya kepada yang bersangkutan. Baik, saya tidak berdebat dengan masalah dalil. Kita tanya kepada Anda, Bapak bisa nggak memastikan model ibadah seperti ini bisa mengantarkan kepada bahagia di akhirat? Wah, saya tidak tahu. Kalau Bapak tidak tahu, kenapa Bapak berinovasi? Orang kalau tidak tahu, apalagi ini sifatnya tidak bisa dilogika, dan orang tidak mungkin bisa meraba, maka 100% dia tidak bisa berinovasi. Karena itu kalau tidak tahu, ikuti dan jangan membuat jalan sendiri. Dan gak ada jaminan apa yang Anda lakukan ini bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Baik. Ini alasan yang cukup kuat yang bisa kita pahami berdasarkan logika sederhana kenapa kita harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu jemaah yang dimuliakan Allah, jika setiap hamba itu diizinkan untuk membuat sendiri tata cara ibadah, diizinkan untuk membuat sendiri aneka bentuk ibadah, berarti kan mereka nggak butuh Nabi. Karena fungsi Nabi menjelaskan kepada manusia bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang telah diturunkan dari Rabb kalian dan jangan kalian ikuti wali-wali selain Allah. Kenapa disebut wali? Karena dia adalah orang yang sangat dekat hubungannya dengan orang yang mengikutinya. Maka disebut oleh Allah aulia, wali, mengingat kedekatan orang yang mengikuti kepada yang diikuti. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan prinsip ini, maka dalam masalah ibadah para ulama memberikan kaidah. Para ulama memberikan kaidah bahwa hukum asal ibadah harus ada panduannya. Sehingga ketika ibadah itu dilakukan, maka pertanyaan yang diajukan adalah mana dalilnya. Panduan itu apa? Dalil. Sehingga ketika ibadah itu dilakukan, pertanyaan yang paling sentral yang disampaikan adalah mana panduannya, mana dalilnya. Kalau tidak ada panduan, berarti dia inovasi.
Dan sekali lagi berinovasi dalam masalah ini bukan ranahnya manusia. Sebab yang namanya kebahagiaan di akhirat tidak bisa dijangkau oleh logika, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, tidak pula bisa dijangkau oleh perasaannya. Allah Subhanahu wa taala hanya menghendaki seorang hamba ketika beribadah kepadanya melalui panduan yang diberikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncullah kaidah hukum asal ibadah itu dilarang kecuali jika ada dalil. Paham ya? Kok ibadah dilarang toh Pak? Dalam arti tidak boleh berinovasi. Orang tidak boleh membuat tata cara yang baru. Sehingga hukum asalnya semua bentuk inovasi itu tidak boleh kecuali yang ada panduannya. Baik. Kemudian dalam syariat kita membuat aturan yang baru, dan itu diyakini sebagai aturan Allah, hukumnya pelanggaran besar, bahkan sampai pada tingkatan kekufuran. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, orang yang menjadikan selain Allah sebagai sumber hukum yang itu disejajarkan dengan hukum Allah sebagai sekutu Allah. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka punya sekutu? Syara'u lahum minad din, yang sekutu ini menetapkan syariat agama. Ma lam ya'dzam bihillah, yang tidak pernah dapat izin dari Allah. Sehingga ketika ada orang yang meyakini tokoh A ini membuat aneka aturan yang baru, tata cara ibadah yang baru, lalu dia punya keyakinan bahwa tata cara inilah yang datang dari Allah, dia dapat izin dari Allah untuk menetapkannya dan seterusnya, maka berarti dia telah menjadikan tokoh ini sebagai sekutu bagi Allah dalam masalah menetapkan undang-undang dan aturan. Karena itu para ulama mengatakan di antara bentuk kesyirikan yang terjadi di antara manusia adalah asyirku fit tasyri', syirik dalam masalah penetapan syariat. Bentuknya dia meyakini ada aturan syariat yang tidak bersumber dari wahyu Allah yang dibuat oleh manusia dan itu dianggap sejajar dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada tingkatan seperti itu, maka dia menyekutukan Allah dengan yang lain dalam masalah at-tasyri'. Karena satu-satunya yang berhak menetapkan syariat siapa, Pak? Allah. Satu-satunya yang berhak menetapkan syariat itu Allah. Tolong bedakan dua hal ini, Pak. Aturan sesama manusia dengan aturan dalam urusan agama. Kalau aturan dalam interaksi sama manusia, orang boleh saling menyepakati aturan dan membuat aturan. Tapi hanya untuk urusan sama manusia. Misalnya orang buat kesepakatan bisnis, atau orang membuat kesepakatan dalam aturan di perusahaan dan seterusnya. Tapi itu hanya dalam lingkaran untuk muamalah sama manusia. Tapi kalau kita berbicara tentang aturan agama, yang berhak untuk menetapkan hanya Allah. Sehingga Allah sebut siapa yang menetapkan aturan agama dan itu diyakini sejajar dengan aturan Allah sebagai bentuk kesyirikan dalam masalah tasyri'. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka punya sekutu yang menetapkan syariat dalam masalah agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebut itu sebagai sekutu. Makanya membuat aturan yang baru dalam masalah ibadah dalam agama kita itu pelanggaran besar. Itu bukan masalah yang remeh, itu pelanggaran besar. Dan Nabi SAW tidak ridho dengan sikap seperti ini, sehingga beliau SAW memberikan peringatan keras. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang menetapkan hal yang baru dalam urusanku ini, ma laisa minhu, yang tidak bersumber darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Baik. Kenapa disebut sebagai tindakan yang tertolak? Karena amalan ini tidak sesuai dengan panduan beliau. Dan berdasarkan hadis ini,
Maka untuk bisa disebut sebagai amalan yang tertolak, yang tidak ada ajaran sunnahnya, ada 3 syarat. Pertama, amalan itu adalah amalan yang baru. Man ahdatha, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru. Yang kedua, fi amrina hadza, dalam urusanku ini. Maksudnya dalam urusan apa? Agama. Yang ketiga, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, artinya tidak ada dalil. Jika ada sesuatu yang baru dalam urusan agama dan itu tidak didukung oleh dalil, maka perbuatan tersebut berstatus sebagai amalan bid'ah. Paham ya? Sehingga syarat amalan itu terhitung sebagai amalan yang tidak sesuai sunnah dan ditolak oleh Allah. Ada berapa? 3. Pertama apa tadi? Sesuatu yang baru. Yang kedua, dalam urusan agama. Yang ketiga, tidak didukung oleh dalil. Kalau baru tapi bukan urusan agama, boleh enggak? Boleh enggak? Yang saya pegang ini apa Pak? Mikrofon. Enggak ada di zaman Rasulullah SAW. Sesuatu yang baru atau tidak? Baru. Bagi orang yang hidup di masa silam, ini sesuatu yang baru. Tapi ini bukan urusan agama. Ini urusan dunia. Dan orang boleh memanfaatkan fasilitas dunia untuk mendukung agamanya. Saya ulang ya. Orang boleh memanfaatkan dunia untuk mendukung agamanya. Sehingga mikrofon, kendaraan bermotor, pesawat, dan aneka fasilitas yang lainnya, fasilitas teknologi, itu murni urusan dunia. Dan orang boleh memanfaatkan perkara dunia untuk mendukung agamanya. Dipahami ya? Nah, karena itu ketika orang ceramah pakai mikrofon, apakah ini terhitung sebagai amalan yang menyimpang dari sunnah? Tidak. Ini tidak terhitung sebagai amalan menyimpang dari sunnah. Kenapa? Karena ini sifatnya hanya menggunakan fasilitas dunia untuk dukung agama. Orang haji pakai pesawat, pakai kendaraan mobil, dan seterusnya. Itu menggunakan fasilitas dunia untuk mendukung agama. Dan itu tidak masuk dalam kategori amaliyah yang tertolak seperti yang disebutkan dalam hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Baik. Sekarang coba kita bandingkan dengan masalah muamalah. Nanti akan semakin kelihatan sisi perbedaan antara urusan ibadah dengan muamalah. Dalam bermuamalah kita melakukan aneka praktek transaksi. Ada jual beli, ada sewa menyewa, ada akad A, akad B, dan seterusnya. Bapak Ibu ketika melakukan praktek seperti ini tujuannya apa? Jual beli itu tujuannya apa? Dapat untung. Keuntungan itu bisa nggak diprediksi oleh manusia? Diprediksi bisa nggak? Bisa. Koperasi bisa memprediksi keuntungan? Bisa. Bahkan beliau punya kalkulatornya. Sehingga misalnya ya, ada konsumen datang, Pak saya butuh kulkas, harga sekian. Dengan kalkulator koperasi kelihatan nanti margin sekian, kira-kira cicilan selama sekian, dapat untung sekian. Orang bisa memprediksi. Baik. Karena manusia bisa memprediksi, sehingga manusia bisa memperkirakan model skema akad seperti apa yang tepat untuk bisa dapat keuntungan. Paham ya? Orang bisa memperkirakan model transaksi apa yang tepat untuk bisa mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam masalah muamalah, Islam memberikan kelonggaran bagi masyarakatnya. Silahkan kalian membuat model akad apapun yang kalian inginkan, yang penting tidak melanggar larangan, gitu ya. Yang penting tidak melanggar larangan. Paham? Baik. Sehingga kaidah mengatakan hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak melanggar aturan agama. Hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak melanggar aturan agama. Maka dalam masalah muamalah, pertanyaan yang diajukan adalah mana dalil yang melarang?
Misalnya ada orang membuat skema akad yang baru yang sama sekali tidak pernah kepikiran. Kita nggak pernah tahu. Lalu ada orang membuat skema akad yang baru. Terus kita ditanya, Pak, skema akad kayak gini boleh atau tidak? Maka pertanyaan kita adalah, ada nggak dalil yang melarang? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti hukum asalnya apa? Mubah. Nah, kaidah ini jangan dibalik. Kadang ada sebagian orang dalam masalah agama itu sangat kreatif. Sehingga hampir setiap bulan ada bentuk ibadah baru yang sama sekali tidak didukung oleh dalil. Sangat kreatif. Ketika diingatkan model ibadah seperti ini seharusnya tidak dilakukan karena tidak diajarkan dalam agama kita. Dia balik tanya, mana dalil yang melarang? Ini pertanyaan yang benar atau salah, Pak? Kenapa keliru? Karena pertanyaan mana dalil yang melarang untuk masalah ibadah itu enggak ketemu. Kalau Anda bertanya seperti itu, nanti ada banyak sekali praktek pelanggaran dalam masalah ibadah dan tidak ada dalil yang melarang. Misalnya, ada orang sholat duhur 5 rakaat. Sah atau tidak? Sholat duhur, dia sengaja sholat 5 rakaat. Sah atau tidak? Tidak. Dia tambahkan. Kemudian orang yang diingatkan, tidak boleh sholat duhur kok 5 rakaat. Loh, nambahi rakaat kan makin banyak pahala. Mana dalil yang melarang? Jenengan goleki ning Quran, ning hadis gak bakalan nemu, Pak. Enggak ada satupun dalil yang mengatakan jangan sholat duhur 5 rakaat, itu enggak ada. Karena yang namanya ibadah itu ikuti panduan dan bukan berinovasi. Nanti Anda sholat subuh 3 rakaat juga enggak ada dalil. Anda sholat isya 10 rakaat juga enggak ada dalil yang melarang. Jika bicaranya adalah mana dalil yang melarang, akan ada banyak praktek pelanggaran yang tidak ada dalil larangannya. Paham di sini? Makanya pertanyaan mana dalil yang melarang itu berlaku untuk apa? Muamalah, bukan berlaku untuk ibadah. Paham ya? Baik. Sebaliknya dalam masalah muamalah, silahkan Bapak Ibu berkreasi, membuat skema akad sendiri. Prinsipnya adalah yang penting tidak melanggar larangan. Makanya dalam masalah bermuamalah kita tidak ada kewajiban panduan kamu dari Nabi SAW dan para sahabat mana. Kalau tidak ada jangan dilakukan. Ini praktek jual beli bid'ah. Tidak ada kayak gitu. Nggak berlaku ya. Karena dalam masalah muamalah yang penting tidak melanggar. Umar bin Khattab nggak pernah jualan lewat Facebook. Abu Bakar juga nggak pernah pakai marketplace. Kalau kita transaksi lewat itu boleh nggak? Boleh. Yang penting tidak melanggar larangan. Paham ya? Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kaidah seperti ini terbalik. Makanya muncul pertanyaan, mana dalil yang melarang? Itu karena dia membalik kaidah. Seharusnya pertanyaan mana dalil yang melarang itu berlaku untuk muamalah, bukan berlaku untuk urusan ibadah. Selanjutnya, dalam masalah muamalah, tolong Anda bedakan dua hal berikut. Anda bedakan dua hal ini ya. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Kalimat yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Sama atau beda ini? Baik, saya ulang ya. Nggak ngantuk kan? Ngantuk nggak? Baik. Ini saya Mas, tolong bisa maju. Bapak bisa maju. Biar duduknya agak enak, kasihan itu. Nyender di sini boleh? Siap. Saya ulang ya. Coba perhatikan dua kalimat berikut. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Yang kedua, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana? Dua kalimat ini sama atau beda? Beda. Baik. Yang disabdakan Nabi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian.
Beliau tidak bersabda, kalian lebih paham tentang hukum urusan dunia kalian. Dan dua hal ini berbeda. Dipahami ya? Nah, kalau hukum urusan dunia yang paham itu siapa? Siapa Pak? Nabi SAW. Orang yang dapat wahyu. Lalu beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian sahabat mengajarkan kepada para ulama generasi setelahnya sampai tiba di tempat kita. Sehingga kalau kita bicara hukum, maka yang paham adalah mereka yang mempelajari ilmu syariat. Tapi kalau kita bicara masalah urusan dunia, maka yang lebih paham adalah para praktisi. Artinya begini, jika Anda membahas dari sisi teknis, sistem, skema, model akad, model transaksi, praktisi lebih ngerti. Tapi kalau Anda membahas tentang bagaimana hukum skema akad seperti ini, bagaimana hukum perjanjian kayak gini, yang paham syariat lebih paham. Karena Anda bicara hukum. Dan hukum itu berarti berkaitan dengan aturan syariat. Tapi kalau skema, model, sistem, praktisi lebih ngerti karena dia pelakunya. Dipahami ya? Baik. Dan untuk menjelaskan hukum, maka salah satu di antara syarat yang harus terpenuhi sebelum seorang ustadz memberikan jawaban hukum, dia harus paham skema. Karena hukum itu bisa ditetapkan apabila orang paham kondisi real dari kasus yang ditanyakan. Memahami kondisi real kasus yang ditanyakan ini disebut dengan proses tasawur. Disebut dengan proses tasawur. Sehingga ketika Bapak bertanya kepada kami atau para asatidzah berkaitan dengan masalah muamalah, Pak Ustadz, praktek kayak gini boleh atau tidak? Sebelum beliau menjawab, maka beliau akan bertanya balik. Skema yang Bapak lakukan seperti apa? Ada apa saja di sana? Anda harus sampaikan secara jujur dan terbuka. Jangan sampai ada bagian yang ditutupi. Karena hukum itu turunan dari cara tasawur. Kalau tasawurnya salah, maka nanti hukumnya pasti salah. Ada seorang ustadz misalnya yang tinggal di pelosok, gak pernah main ke kota, pegangannya kalau gak buku Al-Quran. Lalu suatu ketika ditanya oleh jamaah, Ustadz, apa hukum makan hot dog? Buka kamus dia. Ini bahasa Inggris ya? Iya. Hot panas, dog kire. Kire panas. Haram. Beliau bisa menyampaikan jawaban seperti itu sebabnya apa Pak? Salah dalam memahami. Sehingga ketika orang keliru dalam memahami, maka akan memberikan turunan hukum yang salah. Makanya ada kaidah al-hukmu far'un min tasawwuri. Hukum itu turunan dari bagaimana cara orang memahami kasus. Santri datang ke Jawa, asal Jakarta. Lalu malam-malam lapar, diajak sama temannya. Kita nyari jajan yuk, Rondo Royal. Kaget dia orang Jakarta, Masya Allah, wong Jogja kok kayak gini. Padahal aslinya apa itu Pak? Hah? Jajan, makanan ya. Salah paham bisa menyebabkan salah persepsi dan itu bisa menyebabkan kesalahan dalam memutuskan. Makanya sekali lagi ketika orang itu bertanya, sampaikan secara terbuka, jangan sampai ada yang ditutupi. Ada salah satu jamaah yang pernah tanya ke saya, Pak, kalau saya dapat proyek, lalu saya bagi hasil, itu boleh atau tidak? Kemudian saya sempat curiga, proyek terus bagi hasil. Akhirnya saya tanya balik, bagi hasil dengan siapa? Beliau bilang dengan orang dalam. Oh, Masya Allah. Kalau kemudian pertanyaan tadi saya telan mentah, dapat proyek bagi hasil, kan tidak ada masalah. Berarti kan akadnya musyarakah atau mudharabah. Tapi kemudian ketika dia tutupi bagian belakangnya, baru muncul ketika ditanya, oh bagi hasil dengan orang dalam. Orang dalam kan dalam tanda kutip jadinya Pak. Ada dalam tanda kurung atau tanda kutip?
Saya balik tanya, orang dalam maksudnya apa? Ya, orang yang ada di dinas. Baik, kalau begitu jangan tanya hukum, ini tanya ke KPK. Kalau menurut KPK boleh, lanjutkan. Kalau KPK saja udah ngelarang, kalau kita punya simpanan kan tidak apa-apa. Pak boleh, alhamdulillah berarti deposito saya halal. Beda antara pertanyaan dengan kasus real. Sehingga sekali lagi, pertanyaan masalah muamalah syaratnya satu, sampaikan secara terbuka. Ada bagian yang Anda tutupi, itu nanti akan bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Baik. Dari sini kita bisa memahami bahwa dalam urusan muamalah ada dua hal yang perlu dibedakan. Masalah teknis, masalah sistem, model, itu urusan manusia, urusan dunia. Orang diperbolehkan untuk membuat skema akad yang baru. Orang boleh untuk membuat kesepakatan dalam bermuamalah, dikembangkan, silahkan. Tapi kalau bicara masalah hukum, itu wewenang yang paham syariat. Kalau bicara masalah hukum, itu wewenang yang paham syariat. Baik. Dari sinilah kita bisa memahami jamaah bahwa bentuk ketaatan kita kepada Allah dalam masalah ibadah adalah dengan cara lakukan sesuai panduan. Dan bentuk ketaatan kita kepada Allah dalam masalah muamalah adalah dengan cara ikuti aturan yang ada dan jangan dilanggar. Paham ya? Kalau dalam masalah ibadah, ketaatan kita kepada Allah adalah kamu lakukan ibadah ini sesuai panduan. Salat duhur 4 rakaat, tata caranya seperti ini, jangan buat yang baru. Tapi kalau dalam masalah muamalah, dalam urusan dunia, ketaatan kita kepada Allah adalah ikuti aturan, jangan kau langgar. Sehingga kalau yang haram kau tinggalkan, ada bagian yang syubhat kau tinggalkan. Itulah bentuk ibadah kita kepada Allah berkaitan dengan urusan dunia. Karena itu Nabi SAW menjelaskan tentang aneka aturan yang ada dalam masalah halal haram, sampai beliau tegaskan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak banyak orang yang tahu. Dalam posisi perkara syubhat, beliau ajarkan agar ibadahmu itu selamat, imanmu selamat, tinggalkan. Sehingga beliau katakan, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhi syubhat, maka selamat agama dan kehormatannya. Sehingga ketika orang menjauhi syubhat, imannya itu tidak turun, tidak mempengaruhi kualitas takwanya. Maka bermuamalah dalam urusan dunia bebas, silahkan. Tapi ketika ketemu yang haram, kau tinggalkan. Ketika ketemu yang syubhat, gimana Pak? Seharusnya ditinggalkan, bukan dicari alasan. Karena kalau syubhat itu ditinggalkan, agama seseorang, kata Nabi SAW, dalam posisi selamat. Artinya imannya tidak berkurang. Sehingga bentuk ketaatan kita kepada Allah dalam urusan muamalah adalah ikuti aturan yang ada dan jangan dilanggar. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jam 2 kurang 1 menit. Nah, berarti cukup ya sebagai pengantar. Karena suasana jamaah sudah mengkhawatirkan. Ada yang sudah mulai redup kan. Kalau kebanyakan materi nanti tidak malah turu ya. Masya Allah. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Untuk tambahannya nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi setelah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab.
perusahaan di sana, syarikat. Itu secara sepihak menaikkan harga, padahal ini tidak sesuatu dalam Taurat. Nah, bagaimana apa yang kita lakukan untuk menjelaskan jemaah ini, ataukah ini termasuk dohor itu kalau kita tidak misalnya, mohon maaf ini ada penambahan, jadi ini kita ada tambahan untuk jemaahnya itu bisa seperti ini. Oke, sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisnis umrah ini memang resikonya besar dan untungnya juga besar ya Pak. Sehingga ada banyak sekali kasus yang terjadi di sana, bahkan sengketanya juga cukup banyak. Maka sangat disayangkan ibadah ini jadinya dinodai dengan aneka penipuan, aneka permusuhan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Yang seharusnya orang bisa khusyuk beribadah, sampai sana malah berantem. Itu sangat banyak sekali. Karena itu ujian terbesar dalam ibadah haji maupun umroh adalah ujian sabar ketika berinteraksi. Dan sekali orang tidak begitu menyadari hal ini. Padahal Allah sudah memberikan peringatan dalam Al-Quran. Dalam haji tidak boleh fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau haji jangan ada rafath. Rafath artinya ucapan jorok atau perbuatan jorok yang berkaitan dengan masalah kehormatan. Wala fusuk, dan tidak boleh ada kefasikan. Melakukan dosa besar, tindakan tidak sopan ketika haji maupun umroh, apalagi itu dilakukan di tanah suci. Saya kadang kalau melihat masyarakat Indonesia itu Masya Allah, prihatin, ngerokok sembarang tempat. Padahal kalau dia berada di istana negara, mungkin dia nggak berani seperti itu. Sekarang dia berada bijiwaril Masjidil Haram, berada di tempat yang dekat dengan Masjidil Haram, di kota suci Mekah, di lorong-lorong hotel di sekitar Mekah, dengan enak saja mereka ngerokok seperti itu. Dan itu nggak sopan. Itu nggak sopan. Namanya ngerokok kan, anggaplah misalnya, bagi saya kan ngerokok itu makruh, nggak sampai haram, baik. Tapi secara norma di masyarakat, meskipun disebut makruh itu ada aturannya. Orang kafir saja paham, ngerokok di tempat umum bagi mereka gimana Pak? Nggak sopan. Ada tempat khusus. Anda kalau di istana negara kayak gini nggak boleh. Ini ada di daerah yang suci, tanah haram. Maka bersikaplah yang sopan. Nah, belum lagi dengan aneka pelanggaran-pelanggaran yang lain yang dilakukan oleh kaum muslimin seperti ghibah dan seterusnya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan ada beberapa sahabat yang gak berani tinggal di kota Mekah. Gak berani tinggal di kota Mekah. Padahal ini kelas sahabat loh Pak. Kenapa mereka gak berani tinggal di kota Mekah? Di antaranya kuburan Ibnu Abbas itu di mana Pak? Kuburan Ibnu Abbas di mana? Di Taif. Di Taif kan kemarin mampir sana. Kuburan Ibnu Abbas itu di Taif. Taif itu di luar tanah haram. Dan itu dataran tinggi sehingga suasananya sejuk, dingin ya. Kuburan beliau radhiyallahu anhu itu di Taif. Para ulama menjelaskan Ibnu Abbas termasuk di antara sahabat yang tidak mau tinggal di kota Mekah. Karena khawatir. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yurid fihi bi ilhadin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang punya keinginan untuk berbuat maksiat di kota Mekah, akan aku berikan siksaan yang menyakitkan. Makanya maksiat di kota Mekah dosanya jauh lebih besar daripada di selain kota Mekah. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As juga enggak berani tinggal di kota Mekah. Umar bin Abdul Aziz juga punya pernyataan yang sama dan beliau tidak mau tinggal di kota Mekah. Ada beberapa sahabat yang mereka menghindari tinggal di kota Mekah, meskipun mereka beribadah di kota Mekah untuk umroh, untuk ibadah di Masjidil Haram, untuk tawaf dan seterusnya. Tapi menetap di situ mereka nggak mau, karena khawatir, sebab kita pasti melakukan perbuatan dosa, khawatir mereka berbuat dosa. Kadang jamaah haji itu kan ringan saja yang ngomong ya, enak ya tinggal di sini. Saya pingin tinggal menetap di kota Mekah. Dia nggak mikir konsekuensi itu. Makanya dia ngomong kayak gitu. Andai kan nggak bayar mahal Pak Ustadz, saya pengen menetap di sini. Bukan masalah urusan bayar dan tidak bayar, tapi ini kota yang hebat.
istimewa. Berbuat maksiat di sini dosanya besar. Maka bayangkan kalau ada di kota Mekah dan dia penipu. Di kota Mekah sementara dia berantem. Tentu nilai dosanya lebih besar. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan transaksi dalam perjalanan umroh. Itu akad yang benar seperti apa? Ada 2 model akad yang benar untuk transaksi travel umroh. Tidak ada yang pilihan yang ketiga. Kalau dia milih yang ketiga, berarti ini yang dicari hanya cuan dan tidak memenuhi syariat. Baik. Akad yang pertama adalah ijarah muayyan. Ijarah muayyan. Syarat untuk bisa melakukan akad ijarah muayyan, pihak travel harus sudah memiliki semua yang akan diberikan kepada jamaah. Tiket dia sudah booking, hotel, LA masuk perjalanan bis, catering dan seterusnya, line arrangement yang ada di lokasi. Dia harus sudah punya LA, lengkap dengan itu. Maka dia belum boleh menjual kalau dia belum beli paket semua ini. Tiket pesawat belum ada, LA belum ada dan seterusnya, terus dia jual. Berarti ini termasuk dalam kategori menjual unit jasa yang belum dimiliki dan itu tidak boleh. Atau cara yang kedua. Cara yang kedua adalah bentuknya ijarah mausuf fi dhimmah. Ijarah mausuf fi dhimmah, pihak travel tidak disyaratkan harus punya semua fasilitas itu. Tapi dia harus menjelaskan range untuk fasilitas yang akan diberikan. Misalnya pesawatnya Garuda atau SV atau yang setaraf. Jadi yang kira-kira kanan kirinya itu. Sehingga nggak mungkin dinaikkan pesawat yang di bawahnya. Lalu hotelnya bintang sekian atau setaraf. Sehingga tidak menyebut nama hotel tertentu. Tapi bentuknya rentang. Range atau jarak. Hotel ada di pintu dekat dengan pintu masjid nomor sekian, sejarak sekian, bintang sekian. Makanan misalnya catering Indonesia, mutawif disebutkan namanya atau yang setaraf ilmunya. Misalnya ya. Sehingga ketika Anda nyebutkan ring itu boleh. Nah, ini namanya ijarah mausuf fi dhimmah. Nah, untuk jenis yang kedua ini, ijarah mausuf fi dhimmah, syaratnya konsumen harus bayar tunai. Sehingga kalau ada yang daftar, maka syaratnya calon jamaah ini harus bayar tunai. Sebab akadnya ijarah mausuf fi dhimmah itu sama sebagaimana akad salam. Dan dalam akad salam harus ada pembayaran tunai dari konsumen. Tapi kalau ijarah muayyan, objeknya sudah kita miliki, lalu ada orang yang mau beli paket jasa itu, dia boleh beli tunai, boleh nyicil sesuai dengan kesepakatan. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah Pak. Nah, sekarang kalau ijarah muayyan, saya sudah beli LA. Saya sudah beli tiket pesawat, sudah booking ya. Tiba-tiba ada perubahan harga. Solusinya bagaimana? Solusinya pertama, Anda bisa masukkan di klausul saat akad. Sehingga di situ tertera apabila terjadi perubahan harga oleh pihak penyedia jasa yang ada di lokasi atau perubahan harga tiket pesawat, maka akan kami info sebelumnya dan kami kembalikan kepada jamaah. Apakah lanjut ataukah mundur? Cantumkan itu di klausul. Tidak masalah, hukumnya boleh. Karena perubahan harga itu diperbolehkan kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga kalau ada orang yang dia membeli barang, lalu pada saat deal anggaplah 100 juta. Ketika mau diambil, penjualnya bilang, "Pak, mohon maaf, saya salah nyebut harga.
Ini kalau 100 juta nggak boleh, seharusnya 120. Bapak, kami kasih kelonggaran, lanjut mohon 120, dan kalau mundur silahkan. Karena ada kesalahan yang terjadi. Seperti ini diperbolehkan, kembali kepada kesepakatan. Maka saat Anda masang harga misalnya dinilai 30 juta, kok ternyata LE-nya naik, hotel naik, maka Anda tawarkan kepada konsumen, kami tetapkan biaya tambahan sekian, kalau Anda bersedia silakan, kalau enggak kami kembalikan. Seperti itu hukumnya boleh. Sehingga dalam ijarah muayyan boleh ada perubahan, tapi konsumen dikasih wewenang untuk menentukan pilihan, apakah lanjut atau tidak. Sehingga nggak bisa gini, pokoknya ini ada biaya tambahan, kalau Bapak batalkan kami potong 50%. Nah itu dolim kayak gitu. Sehingga saat dia mundur nggak boleh dipotong. Ketika dia mundur wajib dikembalikan 100%. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita dahulukan masalah sholat dulu ya. Bila sudah masuk waktu maghrib, posisi di pesawat, apakah lebih baik lakukan sholat di pesawat atau jamak qashar dengan isya saat sampai tujuan? Bolehkah tayamum apabila di pesawat? Nah, ada kaidah seperti ini. Fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Melaksanakan ibadah secara sempurna itu lebih baik meskipun tertunda waktunya daripada melaksanakan ibadah di awal waktu tapi tidak sempurna. Paham? Saya ulang ya. Melaksanakan ibadah secara sempurna meskipun harus tertunda lebih baik daripada melaksanakan ibadah di awal waktu tapi kurang sempurna. Apa Pak dalil dari kaidah ini? Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan, la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat ketika orang pingin makan dan sudah dihidangkan, dan tidak ada salat sambil menahan ingin buang air. Terdengar adzan, lalu mendekati iqamah, bahkan sudah terdengar iqamah. Bapak sudah keluar dari rumah, begitu pakai sandal pengen ke toilet, ya, kebelet. Baik, maka ada dua pilihan: lanjutkan langkah menuju kemenangan, ataukah mundur ke toilet. Pilih yang mana Pak? Tetap lanjut ke masjid untuk sholat, atau nekat tetap maju ke masjid, tetap lanjut nekat sholat ya, atau ke toilet? Yang benar yang mana? Toilet. Konsekuensinya ketika Anda ke toilet, nanti pasti sholatnya selesai. Bukan cuma masbuk dapat 2 atau 3 ya, bahkan sholat sudah selesai. Karena ini urusan perut ya. Dan itu lebih panjang urusannya. Sudah? Sehingga Anda bisa memastikan, ini kalau saya ke toilet pasti sholat sudah selesai. Maka pilihannya Anda tertunda sholatnya sehingga nggak dapat jamaah dan tidak bisa di awal waktu, atau Anda tetap nekat untuk sholat tapi sambil ngampet. Yang mana? 1 atau 2? Ya? Yang pertama. Sehingga ketika Anda memilih untuk ke toilet, konsekuensinya sholatnya apa? Tertunda. Nah, penundaan ini tujuannya bukan karena malas, tapi tujuannya agar ibadah kita lebih maksimal. Paham ya? Nah, oleh karena itu, jika kita berada di atas kendaraan dan kita punya prediksi, nanti sampai tujuan waktu sholat masih ada. Apalagi posisi kita sebagai musafir, di mana kita punya rentang waktu sholat lebih panjang. Karena rentang waktu sholat bagi musafir untuk sholat yang bisa dijamak, maka rentangnya dari mulai awal sholat pertama sampai akhir sholat kedua. Dia punya rentang yang lebih panjang. Pilih mana? Sholat di atas kendaraan
tapi sambil duduk, mungkin tidak menghadap kiblat, bisa jadi tidak wudhu, bisa dan jelas tidak bisa ruku, tidak bisa sujud dengan sempurna. Ada banyak sekali kekurangan di situ. Tapi di awal waktu. Atau Anda tunda sampai tiba di tujuan dan bisa sholat di masjid tujuan dalam posisi wudhu, berdiri, bisa sujud dengan sempurna, meletakkan dahi sejajar dengan kaki, dan seterusnya. Yang kedua lebih baik, meskipun tertunda. Baik. Makanya kalau saya bimbing umroh, itu saya kasih doktrin kepada para jamaah, nanti kita sholat di Madinah, di bandara, apabila waktunya masih memungkinkan. Sehingga misalnya terbang jam 7 pagi, itu sampai sana kan sore ya, kira-kira jam 3, maghrib jam 6, masih ada rentang waktu 3 jam. Setelah keluar dari imigrasi, langsung kita bawa ke musola, kita sholat di sini. Itu akan lebih baik daripada sholat di atas pesawat. Karena ada banyak keterbatasan ketika sholat di atas pesawat. Wallahu a'lam. Kalau jatuh atau apa? Ya, baik. Apabila dia sudah punya niatan untuk beramal, maka ketika dia punya izin syar'i untuk melakukan penundaan, hukumnya diperbolehkan dan tidak terhitung sebagai orang yang meninggalkan amal. Contoh kayak gini, contoh ya. Ada ibu-ibu tidur siang hari. Terus misalnya duhur dia kecapean ya. Duhur dia kecapean. Karena ibu tidak punya kewajiban untuk sholat di masjid. Akhirnya dia tidur 15 menit sebelum duhur. Ya. Kemudian dia bangun jam 1. Saat bangun haid. Padahal tadi sebelum tidur dia belum haid, masih suci. Saat bangun haid. Pertanyaannya, apakah ketika orang ini suci, dia punya kewajiban untuk qadha sholat duhur yang tertinggal sebab dia tidur tadi sampai haid? Ataukah tidak punya kewajiban? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib qadha. Karena kamu sudah menjumpai waktu duhur sebelum haid. Terus tertunda karena tidur. Begitu bangun kau haid, maka kau harus qadha. Dan ada yang mengatakan tidak perlu qadha. Alasannya wanita diperbolehkan untuk menunda selama tidak masuk dalam kategori mengakhirkan. Sehingga duhur yang rentangnya 3 jam ditunda hanya sampai jam 1 belum masuk kategori mengakhirkan. Nah, kalau kemudian dia haid, itu hak dia dan tidak perlu qadha. Adanya pendapat yang kedua ini menunjukkan, andaikan dia mati sebelum sholat duhur, dosa atau tidak? Tidak. Dan kalau kaidah ini berlaku, Pak, maka setiap ketemu waktu sholat orang tidak boleh menunda walaupun sedetik. Karena yang namanya kematian bisa saja datang hanya dengan rentang sedetik. Begitu di kendaraan sudah masuk waktu duhur, langsung kerjakan sholat. Nggak, saya masih menuju ke masjid itu. Bapak ke masjid butuh waktu berapa lama? 15 menit. Bagaimana kalau mati di sini? Kalaupun mati sebelum melaksanakan sholat, terhitung sebagai apa? Dia tidak meninggalkan sholat. Wallahu a'lam. Kita seringkali di jalan ya, di Jakarta atau di Jogja sama. Kita memperkirakan masih bisa, tapi kita khawatir sekali karena misalnya udah, misalnya kita pulang jam 5 sore, jam 4 sore, kita sebelum isya, atau jalan macet sekali, kita khawatir di jalan itu nggak bisa sholat, maghrib bisa ketinggalan. Nah, akhirnya kita sholat duluan, sambil nyetir sholat gitu. Nah, tapi pada saat ternyata begitu sampai di tempat rest area masih ada waktu, kita sholat lagi, itu gimana Ustaz? Atau kita dilihat aja, tapi dengan kondisi yang deg-degan itu Ustaz di sekarang ini. Masya Allah. Insya Allah kalau Jogja beda Pak dengan Jakarta. Baik, ada permasalahan yang ini mungkin akan dialami oleh banyak sekali teman-teman yang kerja di Jakarta ya. Dia kerjanya di Cengkareng,
atau di Jakarta tapi tinggalnya di Bogor. Pulang kerja jam 5, sampai rumah jam 8. Jam 8 itu cepat atau lambat? Terhitung cepat ya? Biasanya jam berapa? Jam 9. Ada salah satu jamaah di Jogja tanya ke saya, anaknya kerja di Cengkareng, rumah Bogor. Kalau dia pakai kendaraan sendiri, bawa kendaraan sendiri ya cukup jauh dan itu akan sangat melelahkan. Tapi kalau dia ikut mobil jemputan, kendaraan jemputan, konsekuensinya nggak mungkin bisa sholat maghrib karena selalu dilewatkan. Ya. Sehingga dari mulai jam 5 sudah keluar kantor, lalu naik bis antar jemput, itu bisa sampai Bogor nganternya. Cuman yang jadi masalah, bis ini nggak bakalan berhenti ketika waktu maghrib. Dia sampai rumah jam 8, setiap hari seperti itu. Boleh nggak Pak selalu di jamak takhir? Terus saya tanya, itu sekali atau gimana? Yaitu 5 hari tiap pekan. Masya Allah. Berarti nanti bagi beliau sholat itu 4 waktu. Subuh, zuhur, asar, isya. Maghrib gak ada jadinya. Kalau itu sesekali mungkin dijamak. Anda sesekali seperti itu jamak silakan. Tapi kalau tiap hari ini jadi ngubah aturan. Karena gak mungkin orang kemudian jamak tiap hari sepanjang hidupnya sampai pensiun. Tidak mungkin. Sehingga dalam posisi ini pilihannya dia harus sholat. Ada 2 pilihan, sholat di jalan ya, atau sholat sebelum dia pulang. Baik. Tapi Pak Ustadz kalau dia sholat sebelum pulang, ya nanti gak dapat bis antar jemput itu konsekuensinya. Ya pilihannya 2, mau nyaman atau melanggar. Kalau mau nyaman, ya kayak gini kondisinya, Anda akan tiap hari melanggar. Ada banyak waktu maghrib yang terbuang, yang hilang. Dan itu tidak boleh. Anda bukan musafir dalam hal ini. Karena tinggalnya di kota yang sama atau masih dalam ruangan yang masih dalam rentang belum ada hak untuk safar. Sehingga kadang saya juga merasa aneh. Ini kok aneh orang Jakarta. Sing kidul ngalor, sing ngalor ngidul. Yang di selatan kerjanya ke utara, yang di utara kerjanya selatan. Cobalah efisiensi ya. Bisa nggak misalnya dia ngontrak atau kos atau beli rumah di dekat tempat kerja. Jadi kan nggak ganggu waktu sholat. Saya pernah sekali waktu jam atau pas hari kerja ya ke Jakarta terus sama driver Grab, wah kok macet kayak gini Pak ya. Nanti titiknya itu di sini Mas. Begitu udah belok ke Sudirman itu ketahuan yang dari timur ke barat, yang dari barat ke timur. Kontraflow-nya itu sepi Pak. Masya Allah, kayak gini tiap hari, betul. Ini kira-kira bisa diatur nggak? Yang di timur jangan kerja ke barat, yang di barat jangan kerja ke timur. Ada yang dia tinggal di Bekasi, kerjanya di Tangerang. Yang di Tangerang kerjanya di Bekasi, bingung kan? Tapi dengan gerakan inilah ekonomi Jakarta jadi jalan. Baik, cuman yang jadi korban akhirnya sholat. Jadi zonasi kayak sekolah gitu ya. Dulu waktu tahun berapa itu yang belum dirapikan kereta itu ya. Saya pernah menjumpai suasana yang agak mengerikan itu. Jadi saya naik kereta mungkin sekitar tahun 2005, saya belum lulus kuliah waktu itu, 2005-an sekitar itu. Saya naik kereta dari Jogja ke Jakarta dan kalau tidak salah waktu di Kerawang kereta itu berhenti jam 2 pagi. Saya sudah merencanakan nanti waktu subuh ke toilet untuk ambil wudhu dan sholat di atas kereta. Dan tidak ada musola Pak. Jadi sholatnya ya bisa di kursi, hanya bisa di kursi. Tiba-tiba jam 2 itu banyak orang yang naik kendaraan, naik kereta. Ya. Lalu lanjut lagi, tiba di Bekasi lebih banyak lagi, sampai semuanya berjubel berdiri dan saya nggak bisa bergerak. Ke toilet nggak bisa. Padahal posisi kursi saya dengan toilet mungkin selisih 3 kursi. Akhirnya sampai subuh, sampai karena kereta itu tiba di Gambir jam 7 waktu itu saya nggak bisa bergerak.
rencana untuk wudhu nggak bisa. Nah, Masya Allah. Yang saya bayangkan gini, tiap hari orang ini kayak gini. Berarti dia bangun jam 1:30 mungkin, lalu naik kereta jam 2, tiba jam 7, nanti pulang sampai rumah jam 9. Tidak ada yang sholat subuh, karena mereka berdiri. Mereka semuanya berdiri. La haula wala quwata illa billah. Dunia sampai seperti ini, Pak. Ya sebagai muslim ya seharusnya ini dirapikan ya. Gak ada larangan Anda bekerja ya. Tapi seharusnya seperti ini dirapikan. Buat yang lebih tepat agar ibadah tidak terkalahkan dengan urusan dunia. Wallahu a'lam. Nah, untuk pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan, jika kita sholat di atas kendaraan, karena prediksi kita nanti akan telat, kemudian ternyata setelah tiba di rest area, kok masih ada waktu, apakah kita perlu mengulang? Jawabannya begini, dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang sholat dalam posisi tidak sempurna, misalnya ada najis di pakaiannya, atau tidak menghadap kiblat dan seterusnya, tapi karena waktunya mepet, dia boleh melakukannya sebagai bentuk memuliakan waktu sholat, sebagai bentuk takrim terhadap waktu sholat. Tapi nanti jika sampai tujuan, memungkinkan bagi dia untuk mengulang karena waktu sholat masih ada, maka dia wajib untuk mengulang. Itu dalam mazhab Syafi'iyah. Baik. Namun secara pribadi saya lebih cenderung pendapat yang kedua. Ada orang yang sholat dalam posisi tidak sempurna karena uzur, sehingga orang ini sholat dalam posisi tidak sempurna itu sah secara syar'i. Karena apa? Dia punya uzur. Misalnya ada pakaian yang najis dan nggak mungkin dia ganti, nggak bisa menghadap kiblat karena nggak mungkin kan keretanya dibalik, ya. Jelas ada uzur. Sudah? Mengingat ada uzur, dia nggak bisa penuhi uzur syarat itu. Maka dalam posisi ini dia mengerjakan sholat dan kurang syaratnya, dan itu boleh karena dia punya uzur. Berarti sholatnya sah. Maka nanti kalau sudah tiba di lokasi, orang yang sholatnya sah tidak perlu diulang. Orang yang sholatnya sah tidak perlu ngulang sholatnya. Wallahu a'lam. Baik. Mati mas. Peringatannya apa tadi? Apa hukum jual beli dengan sistem tukar tambah? Hukumnya boleh, yang penting selain emas atau perak. Jadi misalnya tukar tambah HP boleh, tapi kalau tukar tambah emas tidak boleh. Cincin emas ditukar dengan cincin emas yang baru, nambah sekian, itu jadinya riba fadl. Tapi kalau selain emas dan perak hukumnya boleh. Ya namanya tukar tambah kan orang prediksi harga ya. Iya. Waktunya habis. Tadi kayaknya kurang 5 menit ya. Coba dibuka. Baik, afwan, kurang 5 menit. 5 menit lagi dari sekarang ya. Atau dari antum nulis? Oh, dari tadi ya. Baik, kalau gitu sudah lewat ya. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang istiqomah dalam meniti jalan sunnah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.